Saudara, hari ini renungan firman Tuhan akan disampaikan oleh Saudara Rubin Liao. Mari kita siapkan hati kita, telinga kita fokus mendengarkan firman Tuhan. Selamat malam saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Malam ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Tema firman Tuhan malam ini adalah tentang kekayaan di dalam Kristus. Bacaan Alkitab yang akan saya ambil di dalam Efesus pasal 1 ayat 1-8 yang berbunyi sebagai berikut. Kita akan sama-sama membacanya. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Saudara-saudaraku, di dalam dunia ini manusia berlomba-lomba bekerja keras sedemikian rupa dalam mencari uang dan kekayaan. Bahkan sampai mengabaikan kesehatannya, keluarganya, pertemanannya, dan sebagainya, demi memperoleh kekayaan jabatan dan hal-hal duniawi lainnya yang dianggap dapat membahagiakan dirinya. Ada sebagian orang yang berhasil memperolehnya, dan ada hidup bersenang-senang untuk memuaskan diri sendiri. Tetapi sebaliknya, ada juga yang memperolehnya, tetapi tidak berbahagia. Tidak jarang ada orang-orang yang terjerumus ke dalam kesusahan, penderitaan, bahkan kematian karena mengajar uang dan kekayaan tersebut. Sebagai contoh, banyak orang-orang kaya raya dan terkenal, tetapi memiliki akhir hidup yang tragis. Contohnya antara lain miliarder properti, Scott Young. Dia meloncat dari lantai 4 penthouse miliknya. Atau Adolf Merkel, orang terkaya Jerman yang melakukan bunuh diri dengan cara menabrakkan dirinya kepada kereta api yang sedang melaju. Contoh yang lainnya, Xu Ming, miliarder asal Cina yang berakhir di penjara sampai meninggal di sana karena serangan jantung akibat stres berkepanjangan. Dan masih banyak lagi contohnya. Menyedihkan sekali, bukan? Tetapi syukur kepada Tuhan. Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa ada kekayaan lain yang dapat kita peroleh. Apa itu? Yaitu kekayaan rohani di dalam Kristus yang bersifat kekal. Apa saja kekayaan rohani di dalam Kristus itu, saudara-saudaraku? Yang pertama, dipilih sebelum dunia dijadikan. Dalam surat Efesus 1 ayat 3-4 dikatakan, kekayaan rohani di dalam Kristus yang dikaruniakan Allah kepada kita adalah kita dipilih sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapan-Nya. Apakah maksudnya di dalam Dia atau di dalam Kristus kita dipilih sebelum dunia dijadikan itu? Tuhan Yesus mengatakan bahwa barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal atau keselamatan kekal. Bisa dilihat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Jadi, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka adalah orang-orang yang dipilih Allah untuk memperoleh hidup yang kekal atau keselamatan kekal. Itu bukan hidup yang sementara, saudara-saudaraku. Bukan kekayaan jasmani yang bersifat sementara, yang mudah lenyap, dan kemudian berakhir dalam kebinasaan.
Keselamatan kekal adalah kekayaan rohani atau berkat surgawi di dalam Kristus yang tidak akan hilang selama-lamanya. Saya mempunyai sebuah ilustrasi mengenai George Beverly Shea, seorang penyanyi rohani dalam kebaktian rohani Billy Graham yang sangat terkenal di Amerika dan di seluruh dunia. Mungkin saudara-saudara pernah mendengarnya. Dia pernah mengalami gagal masuk ke Houston College, saudara-saudaraku. Karena masalah keuangan orang tuanya, yang seorang pendeta di Methodist Wesleyan, menurut kisah dalam bukunya, yaitu Songs That Touch the Heart, George Shea memiliki seorang ibu yang senang sekali menyalin puisi dan ayat-ayat Alkitab. Lalu biasanya ibunya itu meletakkannya di atas pianonya. Ternyata dari puisi dan ayat-ayat Alkitab ibunya itu, George terinspirasi untuk menulis lagu yang sangat terkenal, yaitu I'd Rather Have Jesus, atau Lebih Baik Kupilih Jesus. Mungkin saudara pernah mendengar lagu ini. Lagu ini telah mengubah banyak orang untuk datang kepada Kristus. Ada banyak kesaksian dari orang yang hidupnya telah diubahkan melalui nyanyian pujian ini. Dia selalu menyanyi untuk siaran-siaran gereja Kristen di Amerika Serikat. Pada suatu hari, seorang direktur sebuah stasiun radio mendengar dia menyanyi dan dia mempunyai keinginan untuk mengatur agar bisa tampil dalam sebuah program nasional dengan penyanyi Lynn Murray, yang seorang penyanyi yang sangat terkenal pada masa itu. Setelah lulus tes audisi, George ditawari sebuah pekerjaan musik sekuler agar mendapatkan uang yang banyak. Tetapi dia menolak, saudara-saudaraku. Dia memilih untuk menyanyi untuk melayani Tuhan. Bersama Billy Graham ikut dalam penginjilan ke seluruh dunia. Dan sesuatu yang di luar dugaan terjadi. George malah diberi gelar doktor kehormatan dari Houston College itu. Oleh karena pelayanannya yang memberkati banyak orang. George berprinsip, bagi saya hidup adalah Kristus. Nah, saudara-saudaraku, George Beverly Shea lebih memilih melayani Tuhan Yesus yang bersifat kekal daripada mengambil karir menyanyi sekuler dengan bayaran uang yang sangat banyak. Tetapi, saudara-saudaraku, lebih dari hal itu, Allah sudah memilih saudara agar saudara memperoleh keselamatan kekal. Nah, bila diminta untuk memilih, manakah yang akan saudara pilih? Kekayaan rohani keselamatan kekal, ataukah kekayaan duniawi yang bersifat sementara, dan kemudian habis lenyap? Jika saudara memilih kekayaan rohani di dalam Kristus, yaitu hidup kekal, berbahagialah dan mengucap syukurlah kepada Tuhan atas pilihannya kepada saudara. Jika saudara belum memperoleh kekayaan rohani yang bersifat kekal itu, sekarang saatnya bagi saudara untuk percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Maka saudara akan menerima kekayaan rohani, yaitu keselamatan kekal. Nah, saudara-saudara, sekarang kekayaan rohani yang kedua. Apa itu? Yang kedua adalah ditentukan menjadi anak-anak Allah. Dalam ayat 5-6 tadi dikatakan bahwa Allah menentukan kita di dalam Kristus menjadi anak-anaknya supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Hal ini berarti bahwa semua orang yang percaya dan menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Sebagai anak-anaknya, kita berhak menerima warisan yang dijanjikannya, yaitu kemuliaan hidup kekal bersama Kristus. Bisa dibaca di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-17. Dengan kata lain, kita diadopsi oleh Allah di dalam Kristus menjadi anak-anaknya untuk mendapatkan warisan keselamatan kekal untuk kemuliaan Allah. Ada seorang anak bernama Noni adalah anak yang berkulit hitam dan keriting. Berbeda dengan ayah ibunya yang berkulit putih dan berambut lurus. Teman-teman Noni yang laki-laki sering mengatai Noni itu anak adopsi. Suatu hari karena penasaran, Noni pergi bertanya kepada ibunya,
"Mam, apakah anak adopsi itu?" Dengan penuh kasih sayang, mamanya membelai rambut Noni yang keriting itu. Mamanya bilang, "Noni, anak adopsi itu artinya kamu bertumbuh semakin besar di dalam hati jantung mama, bukan di dalam perut mama. Apapun keadaanmu, mama sangat menyayangimu, nak." Mendengar jawaban mama, hati Noni merasa bahagia sekali. Noni merasa dicintai sepenuh hati oleh mama. Saudara-saudaraku, alangkah jauh lebih berbahagianya orang-orang yang diangkat menjadi anak-anak Allah di dalam Kristus karena mereka mendapatkan keselamatan kekal. Saudara-saudaraku, apakah saudara sudah menjadi anak Allah di dalam Tuhan Yesus? Jika belum, percayalah dan terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara dengan segenap hati. Maka saudara diangkat menjadi anak-anaknya untuk menerima keselamatan kekal dan memuliakan namanya. Jika sudah yakin, pujilah dan muliakanlah Tuhan selalu dalam hidupmu. Oleh karena kasih karunia-Nya yang mulia itu. Mari kita lihat kekayaan rohani yang ketiga, saudara-saudaraku. Yang ketiga adalah ditebus oleh kuasa darah Kristus. Ayat 7-8 mengatakan, di dalam Kristus kita mendapat berkat sorgawi penebusan oleh darahnya, yaitu pengampunan dosa. Ini adalah kekayaan rohani yang teramat mulia, saudara-saudaraku. Kristus Yesus telah menjadi jalan pendamaian dosa karena iman dalam darahnya. Saudara bisa lihat di dalam Roma 3 ayat 25. Darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib memiliki kuasa pengampunan dosa. Alkitab mengatakan, semua orang sudah berbuat dosa, termasuk saudara. Bisa dilihat di dalam Roma pasal 3 ayat 23. Dan orang berdosa mendapatkan upahnya, yaitu maut. Tetapi oleh karena kasih karunia Allah yang berlimpah, orang-orang berdosa ditebus oleh kuasa darah Yesus, yaitu dosa-dosanya diampuni untuk memperoleh keselamatan kekal. Ada seorang janda yang mempunyai seorang anak, sebut saja Joni. Ya, Joni adalah anak yang nakal sejak kecil, suka berbohong, mencuri, dan tidak kapok-kapok ketika tertangkap basah dan dihukum. Joni ini selalu menyakiti hati ibunya, saudara-saudaraku. Tetapi walaupun begitu, ibunya sangat mengasihi Joni yang sudah tidak mempunyai ayah lagi. Dia selalu menasihati Joni, tetapi kelakuan buruk Joni tidak pernah berubah. Ibunya hanya bisa menangis ketika melihat perbuatan-perbuatan Joni itu. Setelah dewasa, kelakuan buruk Joni semakin menjadi-jadi, saudara-saudaraku. Dia mabuk-mabukan, menipu, merampok, dan memeras orang. Suatu hari, Joni merampok seorang kaya yang dekat dengan raja. Dan Joni membunuhnya, saudara-saudaraku. Joni ditangkap, kemudian raja memerintahkan agar Joni digantung sampai mati di alun-alun kota. Joni sangat ketakutan. Nah, hari penghukuman pun tiba. Dengan ditonton orang banyak, Joni dikalungkan tali besar di lehernya dan siap untuk digantung sampai mati jika lonceng menara di kota tersebut dibunyikan sebanyak 3 kali. Algojo sudah siap menarik tali dan kemudian aba-aba pun diberikan kepada petugas penarik lonceng menara kota itu. Dan apa yang terjadi, saudara-saudaraku? Tali lonceng itu siap ditarik dengan kuat. Siap semua, sang Algojo mengatakan, tarik! Tetapi semua heran-heran, mengapa lonceng itu tidak berbunyi? Yang terdengar hanya suara buk. Lalu petugas penarik lonceng itu dia lihat ke atas, apa yang terjadi? Oh, coba, sekarang yang kedua, coba lagi, kata sang Algojo. Ditarik lagi. Wah, ternyata bunyinya juga buk.
Cuma begitu, saudara-saudaraku. Dan akhirnya Gojo mengatakan, kita coba sekali lagi. Dan ketika sang penarik lonceng, dia mencoba menarik dengan sangat kuat, sekuat-kuatnya. Dia tarik, buk! Terdengar suara buk kembali. Tetapi kali ini ada tetesan darah dari atas. Waduh, kemudian si penarik lonceng ini ketakutan. Ada apa ini? Terkejut sekali dia. Kemudian dia segera memeriksa apa yang terjadi dan apa yang ada di dalam lonceng itu. Ternyata ketika penarik lonceng itu melihat ke dalam lonceng, dia menemukan seorang tubuh perempuan yang sedang memeluk bandul lonceng itu dengan erat dan dengan nafas yang tinggal satu-satunya, sedang meregang nyawa. Perempuan itu segera dibawa ke bawah, saudara-saudaraku. Ternyata setelah dibawa dan dibaringkan di atas tanah, perempuan itu adalah ibunya Joni, saudara-saudara. Dan ketika Joni melihat tubuh perempuan itu yang adalah ibunya, sudah hancur berdarah-darah. Joni meraung-raung menangis sekuat-kuatnya. Joni menyesal, saudara-saudaraku. Dia sangat menyesali perbuatannya yang jahat dan sering menyakiti ibunya. Lalu raja segera diberitahu dan raja datang ke tempat itu dan dia sempat bertanya kepada ibunya Joni, "Ibu, mengapa engkau memeluk bandul lonceng itu?" Ibunya Joni menjawab dengan nafasnya yang terakhir, "Raja, aku mengasihi Joni." Dan lepaslah nyawanya. Lalu raja memerintahkan petugas untuk segera melepaskan Joni dari hukuman mati. Karena ibunya sudah mati berkorban menggantikan hukuman bagi Joni. Joni pun bebas dan berjanji untuk tidak hidup dalam perbuatan-perbuatan dosa lagi. Saudara-saudaraku, ibu Joni rela berkorban untuk Joni, anaknya yang hidup sangat rusak. Tetapi yang Tuhan Yesus lakukan lebih dari kisah ilustrasi tadi. Tuhan Yesus sudah berkorban bagi kita di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semua. Lalu bagaimana dengan saudara? Tuhan Yesus sudah berkorban di atas kayu salib, mencurahkan darahnya untuk menebus dosa-dosamu. Apakah saudara sudah ditebus oleh kuasa darah Yesus? Jika belum, akuilah dosa-dosa saudara. Dan mohon pengampunan atas dosa-dosamu. Percaya dan terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Jika sudah, bersyukurlah atas kasih karunia keselamatan kekal yang dianugerahkan Tuhan kepada saudara. Dan hiduplah taat kepada firman Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus, sehingga saudara hidup dalam damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran senantiasa. Amin. Saudara-saudaraku, saya ingin menyanyikan sebuah pujian yang berjudul Tuhan Selalu Ampuni. Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Dia takkan ingat salahku. Tuhan selalu ampuni. Mari saudara-saudara yang tahu lagu ini akan menyanyikannya bersama-sama. Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Dia takkan ingat salahku. Tuhan selalu ampuni.
sekali lagi, saudara-saudara. Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Dia takkan ingat salahku. Tuhan selalu ampuni. Tuhan selalu ampuni. Tuhan selalu ampuni. Puji Tuhan, kiranya pujian ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara Ruben Liao, terima kasih untuk renungan firman Tuhannya. Biarlah kita semua boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk renungan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Tuhan tolong kami supaya kami bukan saja menjadi pendengar-pendengar firman, tapi menjadi pelaku-pelaku firman. Kalau di antara kami ada yang belum sungguh-sungguh yakin keselamatannya 100%, saudara-saudara kami boleh dikuatkan, diteguhkan kembali, dan mendapatkan kepastian keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagi kami semua yang sudah yakin keselamatannya, ya Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau sendiri yang memilih kami sejak sebelum dunia dijadikan. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami ada di dalam pikiran Tuhan, walaupun segala sesuatu belum ada sebab Engkau kekal selama-lamanya. Ya Tuhan, terima kasih Engkau rela mau datang ke dunia. Tuhan Yesus, Kau mati bagi kami, bangkit bagi kami. Biarlah kedua tiang iman ini mengokohkan kami, membuat kami setia kepada Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, sampai nafas kami yang penghabisan. Ajar kami senantiasa bersyukur, sebab di dalam Engkau selalu baik, dan Engkau berjanji memelihara kami sampai pada akhirnya. Ya Tuhan, saat ini kami mau melanjutkan doa syafaat kami untuk mendukung saudara-saudara kami yang membutuhkan doa. Secara khusus kami mau berdoa untuk Ko Joshua Lukito dan seluruh keluarga, baik yang di sini maupun di Indonesia, yang sedang berduka cita atas berpulangnya adiknya Ko Joshua Lukito, yaitu Yusuf Lukito pada tanggal 8 yang lalu. Ya Tuhan, Engkau sendiri yang memberikan penghiburan dan kekuatan kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan. Kami berdoa ya Tuhan untuk semua persiapan funeral dan masa-masa kedukaan. Tuhan, Engkau sendiri yang menyertai mereka satu demi satu. Dengan cinta kasih-Mu, dengan kebaikan-Mu, dengan firman-Mu yang kekal selama-lamanya. Kami bersyukur untuk Yusuf Lukito yang sejak muda sudah mengenal Tuhan, percaya beriman kepada Tuhan Yesus. Kami tahu ya Tuhan, bahwa Tuhan sudah menjemputnya pulang ke rumah Bapa di sorga, sebab itu adalah janji-Mu ya Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa untuk saudara Melki Ngamba ya Tuhan yang sakit di bagian pencernaannya. Tuhan, Kau sendiri yang menjamah dia, memulihkan dia. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, tumpangkan tangan-Mu ya Tuhan. Dengan kuasa-Mu dan bilur-bilur-Mu, sembuhkan dia secara total, agar tidak mengganggu aktivitas pekerjaan dia dan pelayanan dia untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga bersehati berdoa untuk saudara Walter, suaminya Eti yang akan menjalani operasi mata pada tanggal 23 mendatang. Ya Tuhan, Kau yang menyertai dia, memberi dia ketenangan, mempersiapkan secara fisik, mental, dan rohani. Dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati operasi itu berjalan dengan sukses, matanya bisa melihat lagi dengan jelas dan disembuhkan oleh Tuhan. Kami juga mendengar ya Tuhan, dia juga ada tumor di bagian otaknya. Mohon Tuhan, Kau yang memberikan dia mujizat-Mu. Tuhan, kasihanilah Walter dan jamahlah dia, ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk istrinya Eti, boleh menghibur, menguatkan, dan menemani dengan setia dan tetap yakin di dalam Tuhan. Selalu ada mujizat Tuhan dan kekuatan baru yang datang dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Harili
yang menunggu hasil kolonoskopi, ya Tuhan, Kau sendiri yang memberikan dia kesehatan, kekuatan, tambahkan dia nafsu makan. Tuhan memberkati tempat-tempat yang lemah dan sakit, Tuhan tahu di mana. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan Pak Hari dan pulihkan kesehatannya secara sempurna. Juga memberkati istrinya, Ci Sylvia Lee. Tuhan menyembuhkan matanya, memberikan dia kekuatan kesehatan. Dan dia pun boleh menjadi kekuatan penghiburan bagi Pak Hari, ya Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Nina Panginda. Juga mohon Tuhan yang menjamah dia dari sakit levernya. Biarlah ya Tuhan, Engkau menyiapkan yang terbaik bagi dia. Sebab janji-Mu ya Tuhan, Engkau memulai pekerjaan yang baik, Tuhan akan meneruskan dan menggenapinya. Kami berdoa untuk Saudara Lisa Nur Salim, untuk persiapan operasi kakinya, untuk Saudara Wan Wan dalam persiapan operasi lututnya. Ya Tuhan, Kau sendiri yang menjamah dalam menunggu schedule. Tuhan memberikan kekuatan ekstra agar tidak mengganggu pekerjaan dan aktivitas mereka. Ya Tuhan, Engkau menolong dan menguatkan dengan kasih setia-Mu yang baru setiap hari. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk baby Noah. Kami bersyukur dia terus bertambah besar. Tuhan tolonglah supaya kesembuhan jantungnya yang masih ada sedikit bocor, Tuhan Engkau sempurnakan dengan kuasa dan kebaikan-Mu dan mujizat-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang menunggu pemulihan. Tidak bosan-bosan kami mengangkat nama Pak Indra, Pak Endi, Pak Surya Supeno, yang dalam pemulihan Tuhan Kau yang menumpangkan tangan-Mu, menjamah dan memulihkan secara sempurna ya Tuhan. Kami berdoa untuk Saudari Jane Atmojoyo. Tuhan kasihani jantungnya. Tuhan Kau yang menciptakan jantung itu, Tuhan memulihkan. Tuhan menjamah dia. Sembuhkan dia Tuhan agar dia boleh beraktivitas normal, boleh beribadah dan melayani Tuhan juga. Kami doakan remaja kami Arthur Palar. Ya Tuhan, Kau sendiri yang memberikan dia kesembuhan secara sempurna. Tuhan juga pimpin dia, siapkan sebuah sekolah Alkitab yang baik, supaya kelak ya Tuhan dia boleh melayani pekerjaan Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang lain. Berkati juga kedua orang tua, Ibu Susi dan Pak Johan. Kuatkan mereka, berkati mereka, boleh membimbing Arthur dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa untuk Saudara Budi Sayogyo ya Tuhan, yang masih terus minum obat kimo secara rutin. Tuhan kasihani dia. Tuhan tumpangkan tangan-Mu, jamah dia. Ya Tuhan, Engkau sendiri yang sanggup melakukan mujizat. Biarlah suatu hari dia boleh lepas dari obat ya Tuhan. Dia rindu setia beribadah kepada Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Kami berdoa untuk Saudara Irma, Tuhan tolong imun sistemnya boleh cepat pulih secara sempurna, agar dia pun boleh kembali beribadah dan melayani-Mu dan beraktivitas dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami doakan anaknya Cirita di Indonesia yang menunggu permohonan visa ke Amerika. Kami doakan adik kami Charlie ya Tuhan, anaknya Linda dan Eddie, supaya Tuhan sendiri yang menyembuhkan dia dengan kuasa-Mu yang ajaib ya Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang terindah terjadi, dan kelak anak ini boleh dipakai oleh Tuhan secara heran untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa untuk semua senior kami menyerahkan Om Paul Wardana. Tuhan berikan dia semangat baru, kesehatan, panjang umur, kekuatan, sukacita untuk mengkoordinir Evergreen dan menemani Tante Lena setiap hari. Tuhan tambahkan kasih karunia-Mu, kuatkan kakinya. Tante Lena yang lemah, tambahkan dia daya ingat, dan Tuhan beri dia nafsu makan untuk menikmati anugerah Tuhan sehari demi sehari. Tuhan memberkati Tante Lucy, Tante Pauline, Tante Isha, Tante Ita, Tante Merin, Tante Aiwati, Tante Sumi, Tante Nelly, Tante Suap, Ci Meiling, Ci Airin. Ya Tuhan, sertailah mereka satu persatu. Tuhan hiburkan dan kuatkan. Tuhan memberkati supaya mereka sungguh-sungguh merasakan penyertaan-Mu setiap hari ya Tuhan. Kami doakan Om Andi yang lemah tubuhnya, Tuhan kuatkan, tambahkan pendengaran bagi telinganya. Kami doakan Om Budi Pualamsa yang kakinya lemah, Tuhan kuatkan supaya setiap minggu dia boleh beribadah di rumah
Tuhan. Kami doakan Ko Chun Hong yang lutut kanannya sakit. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, berilah dia kesembuhan-Mu yang sempurna ya Tuhan. Tuhan memberkati juga Ci Eti yang harus merawat cucu, berikan dia sukacita, damai sejahtera, dan kesehatan untuk bisa bersama-sama Ko Chun Hong beribadah dan melayani pekerjaan Tuhan. Juga semua senior-senior lainnya ya Tuhan, Tuhan menyertai, memberkati semua anak, mantu, cucu, supaya mereka semua hidup takut akan Tuhan, hormat orang tua, dan boleh mengasihi orang tua dengan mencukupkan segala kebutuhan mereka satu persatu. Ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para majelis kami, aktivis, dan seluruh jemaat IGNC, supaya sehat jasmani dan rohani. Tuhan lindungi dan pelihara. Jauhkan dari mara bahaya. Jauhkan dari tangan-tangan orang jahat. Tuhan tolong supaya boleh tetap saling mengasihi, saling menguatkan, dan tetap bersukacita dan bersyukur senantiasa di dalam Tuhan. Boleh beribadah dengan setia, boleh melayani Tuhan dengan motivasi dan tujuan yang benar untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga doakan Indonesia supaya ada kestabilan politik, ekonomi, keamanan, dan semua aspek-aspek lainnya boleh mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Berkati Pak Jokowi dan seluruh aparatur negara, seluruh pegawai negeri dari pusat sampai daerah boleh hidup takut akan Tuhan dan menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya, ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk konflik Ukraina dan Rusia yang belum selesai sampai hari ini ya Tuhan. Tuhan kasihani begitu banyak korban perang yang meninggal dunia. Hiburkan keluarga yang sedang bersedih. Kami berdoa untuk yang mengungsi jutaan manusia ya Tuhan. Biarlah melalui semua lembaga bantuan humanitarian mereka boleh dilayani dengan baik. Biarlah di dalam kesulitan, tekanan, kesedihan, dan penganiayaan ini ya Tuhan, mereka boleh mendengarkan Injil Tuhan. Khususnya bagi yang belum mengenal Tuhan, boleh menerima Kristus menjadi juru selamat mereka. Tuhan juga memberkati pihak luar negeri, Amerika, Uni Eropa, dan negara-negara internasional lainnya yang ikut di dalam penyelesaian konflik ini ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, di akhir zaman akan bertambah deru perang. Bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, suku melawan suku. Dan menjelang kedatangan-Mu ya Tuhan, bahwa akan ada penderitaan yang lebih berat dan berbagai bencana. Tapi biarlah ya Tuhan, anak-anak-Mu, setiap orang percaya boleh bertahan dan tetap menjadi berkat bagi orang lain. Dan biarlah mereka yang belum mengenal Tuhan dalam situasi sesulit apapun ya Tuhan, Injil-Mu boleh dikabarkan. Dan biarlah berita baik dari sorga, keselamatan yang kekal, boleh terus dikumandangkan dan banyak yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami berdoa untuk pekabaran Injil di seluruh permukaan bumi. Entahkah melalui media sosial, literatur, radio, televisi, pembagian Alkitab, acara penginjilan lewat gereja, lewat orang-orang Kristen secara pribadi, hamba-hamba Tuhan, para misionaris. Tuhan, Engkau sendiri yang menyertai dan memberkati satu persatu. Khususnya hamba-hamba-Mu dan anak-anak-Mu di negara-negara yang sulit, negara sosialis, negara Timur Tengah, negara yang anti kekristenan. Ya Tuhan, sertailah mereka. Tuhan memberkati mereka dan melindungi mereka. Biarlah di tengah-tengah penderitaan dan kesusahan, mereka boleh tetap setia menjadi hamba-Mu yang mengabarkan Injil keselamatan-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu menyerahkan pergumulan kami masing-masing. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau memberkati setiap pribadi yang mengikuti acara persekutuan online ini dan sedang berdoa diam-diam. Yang lemah tubuh dan yang sakit, Tuhan jamah dan tumpangkan tangan-Mu dan sembuhkan satu demi satu. Yang sedih Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Kami juga berdoa yang bergumul soal pekerjaan, soal sekolah, relasi keluarga, bisnis, keuangan, teman hidup, soal status. Tuhan, apapun persoalan anak-anak-Mu, bukalah jendela sorga dan curahkan berkat-Mu bagi setiap pribadi yang sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan. Yang beriman dan yakin Tuhan akan memberikan yang terbaik. Termasuk yang menghadapi berbagai cobaan, godaan, dan keterikatan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan patahkan. Dan Tuhan bebaskan anak-anak-Mu
merdekakan dan boleh bertumbuh di dalam Tuhan semakin dewasa. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Kami berdoa memohon berkat dan mujizat Tuhan di dalam satu nama. Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya pengantara kami kepada Bapa, satu-satunya juru selamat kami, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Gembala kami yang baik, Raja segala Raja, yang hidup selama-lamanya. Amin, amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Saudara, 2 hari lagi, hari Minggu, kita tetap ada ibadah live di gereja pukul 11. Dan minggu ini kita akan lanjutkan dengan serial khotbah kita, Daniel menceritakan mimpi Raja Nebukadnezar. Apa maknanya di akhir zaman ini? Mari saudara, datanglah beribadah bersama-sama di rumah Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan yang istimewa. Bagi saudara-saudara yang sakit, yang lemah tubuh, dan tidak ada kesempatan untuk hadir di ibadah pagi, saudara tetap boleh mengikuti ibadah online, Minggu sore, doakan YouTube lancar, jam 5 sudah bisa ditayangkan. Tuhan memberkati saudara.